Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis GKI Jombang, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah online pagi hari ini dilaksanakan dalam rangka mensyukuri ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32. Oleh karena itu, ibadah online pada pagi hari ini adalah hasil kolaborasi dengan beberapa jemaat GKI di lingkup Jawa Timur. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Selanjutnya akan disampaikan beberapa warta jemaat. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja, zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat
mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Demikian Warta Jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Warta Jemaat selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara ikuti dalam link berikut ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada kagum hola akan Engkau, ku kagum hola akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Marilah bersama-sama kita dasarkan peribadahan ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan.
Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Saudara-saudara, pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kehidupan kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di samudera dan badai menderu yang menyerang. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. GKI justru ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah saudara, kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Samudera yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati. Baik diri pun dunia ini. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis. Semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah, agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Di laut yang senang,
bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, pembina membentuk di dalam kasih dan iman dan arah yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa telan. Ya Tuhan tolonglah. Marilah kita mengakui segala pengakuan-pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri, ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Saudara yang terkasih, marilah dengan penuh syukur dan sukacita sebagai Gereja Kristen Indonesia, kita menerima anugerah yang diberitakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 24 sampai dengan 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Dan aku akan mentahirkan kamu serta akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur
Oke, umat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber firman yang hidup dan yang kekal, ketika kami akan membaca dan menekan firman-Mu ya Tuhan, kami sadar tanpa penyertaan-Mu, sesungguhnya firman-Mu itu tak akan pernah menyapa kami. Oleh karena itulah ya Tuhan, sertailah kami, bahkan lingkupilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dalam firman-Mu itu bukan hanya sekedar kami baca, tetapi juga sekaligus kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu itu, dan kami mendengarkan sabda-Mu atas kami pribadi. Kami mengerti apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu itu, dan bahkan kemudian hidup kami diubahkan di dalam firman-Mu itu. Tolonglah hamba-Mu untuk bisa menjadi alat-Mu dalam melayankan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, urapilah dia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dia bisa menjadi alat-Mu dalam melayankan kebenaran firman-Mu itu. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian dinyatakan untuk setiap kita. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini di saat kita merayakan ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia adalah GKI yang terus membaharui diri. Saudara, perubahan saya yakin semua pasti akan pernah mengalami perubahan. Bukan hanya perubahan dalam diri kita, tetapi juga lingkungan sekitar kita pun mengalami perubahan. Bukan hanya terkait dengan apa yang ada pada kita seperti yang saya katakan tadi, tetapi juga makhluk hidup apapun akan mengalami sebuah perubahan. Itulah sebabnya seorang penulis berkebangsaan Inggris, Evelyn, pernah mengatakan demikian, "Change is the only evidence of life." Perubahan adalah sebuah pertanda adanya kehidupan. Itulah sebabnya kalau ada orang mengatakan, "Kenapa sekarang berubah?" Maka ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena sebenarnya memang perubahan itu tak bisa dihindarkan di dalam kehidupan kita. Persoalannya sekarang adalah perubahan itu terjadi secara alami ataukah dipaksakan? Perubahan itu terjadi mengarah kepada apa yang baik ataukah justru mengarah kepada sebuah kehancuran, sebuah kerusakan
Ini yang menjadi persoalan. Tetapi kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, ketika ingin berubah, maka perubahan macam apa yang Bapak Ibu dan saudara inginkan? Perubahan yang mengarah kepada sebuah kehancuran, perubahan yang ditekan dan ditindas sedemikian rupa, ataukah perubahan secara alami? Perubahan yang kemudian membuat kita menjadi semakin baik, lingkungan kita menjadi semakin baik, suasana menjadi semakin baik. Pasti kita akan mengatakan yang terakhir, bahwa perubahan itu berjalan secara alami, perubahan itu kemudian menghantarkan sebuah situasi dan kondisi yang semakin membaik. Bukankah begitu? Tetapi anehnya, justru ada banyak kali dalam kehidupan kita tidaklah seperti itu. Kita baru akan berubah ketika mendapatkan tekanan, mendapatkan paksaan. Mengapa? Karena memang kita sadari berubah itu menimbulkan ketidaknyamanan. Apa yang membuat kita tidak nyaman? Karena kita kerap kali harus keluar dari zona nyaman kita. Perubahan itu juga kerap kali kita inginkan ada sesuatu yang baik, mengarahkan kepada apa yang baik. Tetapi anehnya, tak jarang justru sebaliknya. Bukan apa yang baik, tetapi apa yang tidak baik. Kenapa? Sama. Sebab perubahan mengarah kepada apa yang baik kerap kali menimbulkan sebuah effort yang sangat besar, menimbulkan kesediaan kita untuk benar-benar harus menanggung konsekuensinya, dan inilah yang tak nyaman. Ya, kenapa? Sekali lagi, karena kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itulah yang kerap kali kita pertahankan sedemikian rupa, dan justru itulah yang menimbulkan sebuah kondisi kita tak mengalami perubahan sebagaimana yang kita idealkan, yaitu perubahan yang alami, perubahan yang mengarah kepada apa yang baik. Oleh karena itulah saat ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari bacaan kita tadi. Kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi dalam Injil Matius, maka ada sesuatu yang menarik yang kita temukan dalam bacaan kita tadi. Kenapa? Tiba-tiba Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut orang-orang, siapakah dia? Menurut orang-orang, siapakah Yesus? Dan mulailah para muridnya mengungkapkan pendapat orang tentang siapakah Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Yeremia atau nabi-nabi yang lain. Itulah yang diungkapkan oleh para murid Yesus kepada Yesus ketika Yesus bertanya, apa pendapat orang tentang dia? Tetapi Yesus tak berhenti sampai di sini. Yesus kemudian bertanya lebih dalam lagi, apa pendapat mereka, yaitu para murid, tentang Yesus. Saudara, pertanyaan Yesus ini sesungguhnya bukan pertanyaan gampang untuk dijawab. Cukup sulit. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan kesediaan untuk memeriksa diri kita dengan dalam, memeriksa diri kita dengan jujur, memeriksa diri kita secara utuh akan pengenalan siapakah Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan perkara yang gampang, sulit. Tetapi dalam Alkitab dicatat, Petrus kemudian menjawab Yesus dengan mengatakan, siapakah Yesus? Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebuah jawaban yang sekaligus di sana sebuah pengakuan tentang siapakah Yesus di hadapan Petrus. Sesuatu sekali lagi yang tak mudah. Kenapa? Karena harus bermuara dari pengenalan yang dalam, tetapi itulah yang dikeluarkan oleh Petrus. Dan apa yang tak mudah itu kita temukan dalam respon Yesus. Kenapa? Karena Yesus kemudian mengatakan, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dari ungkapan ini, saudara, kalau kita mau mencoba melihat, Yesus ingin menegaskan kepada Simon, kalau dia pada satu titik tertentu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup,
bukan karena pengenalan dia terhadap Yesus, bukan semata-mata juga dari apa yang disaksikan oleh Petrus tentang Yesus, tetapi lebih daripada itu, ada karya Allah yang menyapa Petrus, karya Allah yang memampukan Petrus untuk mengenal Yesus lebih dalam, yang kemudian membuat Petrus mampu mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebab dalam kacamata orang-orang Yahudi, pengakuan Petrus ini ada sesuatu yang tak lazim. Anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan yang tak lazim. Oleh karena itu, tanpa Allah yang bekerja dan berkarya dalam diri Petrus, maka Petrus tak akan mungkin bisa mengungkapkan itu. Dan omong-omong tentang karya Allah yang luar biasa yang sesungguhnya ada dalam Petrus, bukankah itulah juga yang ada dalam setiap kita, saudara dan saya. Kita yang kemudian mengaku percaya kepada Kristus adalah sebuah karya Allah. Dan kalau kemudian kita kaitkan dengan peristiwa yang sekarang ini sedang kita bersama-sama rayakan, yaitu ulang tahun ke-32 GKI, maka kalau kita belajar tentang sejarah GKI, maka kita juga menyaksikan bagaimana Allah bekerja dan berkarya dengan luar biasa. Paling tidak di dalam Sinode Wilayah Jawa Timur dan Sinode Wilayah Jawa Barat hampir memiliki kesamaan, yaitu pendirinya adalah seorang yang dipanggil oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Memang agak sedikit berbeda dengan Jawa Tengah karena hasil karya sending. Tetapi Jawa Timur dan juga Jawa Barat adalah seorang pribadi. Khususnya Jawa Timur, yang itu yang kita kenal bersama-sama, yaitu Isidong, mengenal Allah melalui sebuah peristiwa yang sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya menemukan secari kertas yang di sana ada tulisan yang membuat dia gelisah, mempertanyakan apa makna dari tulisan itu. Dan oleh karena itu dia mencoba mencari tahu makna tulisan itu. Dan pada akhirnya kemudian dia tahu bahwa itu ternyata adalah sobekan dari Alkitab. Oleh karena itu dia mencari lebih tahu lagi apa yang sebenarnya ada di sana. Sampai kemudian dia belajar Alkitab melalui seorang sending, melalui seorang pendeta. Dan kemudian dia semakin faham dan kemudian dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis menjadi orang Kristen. Hal yang sama sebenarnya yang ada pada pendiri GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, yaitu Ang Bun Sui, hampir sama dengan versi yang berbeda. Allah memanggil dia dengan begitu luar biasa, hanya karena Allah sajalah dia menjadi orang Kristen. Saudara yang kasih Yesus Kristus, oleh karena itulah kalau kita mencoba memperhatikan di dalam penghayatan iman atau yang biasa kita kenal dengan eklesiologi GKI, GKI menghayati dirinya sebagai gerejanya Yesus Kristus. Bukan gerejanya pendeta, bukan gerejanya penatua, bukan gerejanya orang-orang tokoh-tokoh yang telah memiliki peran yang begitu besar atas berdirinya gereja itu. Bukan. Tetapi ini adalah gerejanya Yesus Kristus. Sehingga oleh karena itu yang memiliki otoritas di atas semua kehidupan kita menggereja hanya Yesus Kristus. Itulah yang kemudian kita bahasakan dalam setiap persidangan-persidangan, dalam setiap rapat-rapat gerejawi kita. Maka kita awali dengan tunduk duduk di hadapan Allah, meminta Dia dalam sikap berdoa. Kenapa? Karena ini adalah gerejanya Yesus Kristus. Inilah penghayatan GKI tentang keberadaannya. Bahwa dia ada, tak bisa dipisahkan dari karya Allah. Tetapi kalau kita kemudian mencoba memperhatikan bacaan kita lebih dalam lagi dalam Injil Matius tadi, kita menemukan bahwa ternyata Yesus tak hanya sekedar menyatakan tentang Allah yang bekerja dan berkarya dalam dirinya, tetapi kemudian Yesus menyebut Petrus tak lagi sebagai Petrus, tetapi batu karang. Kalau kita memperhatikan dalam bahasa Yunani, maka kita menemukan satu permainan kata yang menarik. Petrus yang dalam bahasa Yunani disebut Petros, yang artinya adalah sebuah batu kecil,
Dan kemudian Yesus menyapa dia sebagai di atas batu karang ini, yang dalam bahasa Yunani disebut Petra, yaitu batu karang yang sangat besar atau tebing batu. Maka di sana kemudian kita menemukan sebuah perubahan. Perubahan dari sesuatu yang kecil itu kemudian dijadikan menjadi sesuatu yang besar. Batu kerikil yang kecil itu kemudian disapa oleh Kristus sebagai batu karang yang besar. Allah di dalam Yesus Kristus menghendaki orang yang telah dipanggilnya tak hanya berhenti statis dalam posisinya awal, tetapi mengalami pembaharuan dan perubahan. Bukan hanya itu. Bukan hanya Petrus diinginkan untuk kemudian menjadi batu karang yang teguh yang di atasnya umat itu akan dibentuk, tetapi juga diberikan sebuah otoritas yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Mari Bapak Ibu kita bersama-sama perhatikan ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan di sana dalam Matius pasal yang ke-16, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sebuah otoritas yang luar biasa. Maka dalam kaitan dengan ini, ketika kita saat ini sedang merayakan ulang tahun ke-32, kepada kita bersama-sama ingin diingatkan oleh Allah, bagi kita yang telah ditebus dan diselamatkan dan dihimpunkan oleh Allah dalam tubuh Gereja Kristen Indonesia, didambakan oleh Allah untuk menjadi sebuah gereja yang terus berubah, terus mengalami pembaruan dari waktu lepas ke waktu. Dan sejatinya dalam sejarah kita, itulah yang telah kita hidupi. Dari sebuah gereja yang menjadi satu komunitas tertentu, yaitu sebuah etnis Tionghoa saja, sehingga oleh karena itu menyebut dirinya sebagai Tionghoa Kitokauwe. Maka pada akhirnya kemudian kita berani mengatakan bahwa kita bukan lagi Tionghoa Kitokauwe, tetapi kita adalah Gereja Kristen Indonesia. Bukan Gereja Kristen di Indonesia, tetapi Gereja Kristen Indonesia yang menegaskan identitas kita itu tak bisa dipisahkan dari Indonesia, dari tempat di mana kita berpijak. Tak hanya itu, kalau kita memperhatikan dalam sejarah gereja, bukan kepada hakikatnya sebenarnya ada 3 sinode pada awalnya, yaitu Sinode Jawa Tengah, GKI Sinode Jawa Tengah, GKI Sinode Jawa Barat, GKI Sinode Jawa Timur. Tetapi pada satu persidangan, kita mengambil sebuah komitmen setelah melalui perjalanan begitu panjang untuk mengatakan bahwa kita hanya ada satu, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Sebuah perubahan yang sangat bertolak belakang dengan gerakan-gerakan yang terjadi pada gereja-gereja lain. Gereja-gereja pada umumnya memecahkan diri menjadi sedemikian banyak, tetapi justru kita melawan arus dengan mengatakan kita memang asalnya 3, tapi sekarang 1. Perubahan itulah yang kita alami. Tetapi sejatinya itu belum cukup. Terlebih lagi dalam kondisi kita saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kepada kita juga diharapkan ada sebuah perubahan yang cukup signifikan. Tak bisa lagi melakukan aktivitas seperti sedia kala, tak bisa lagi mengerjakan segala sesuatunya asal ada saja, tetapi sesuatu yang perlu kita lakukan dalam sebuah perencanaan yang matang. Sebuah upaya yang sungguh-sungguh totalitas. Tanpa itu sejatinya lah kita tak akan pernah mengalami perubahan. Termasuk di dalamnya ketika pada saat ini kita melakukan ibadah secara online. Bukankah sebuah perubahan yang sangat besar? Tak pernah kita bayangkan bahwa kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tak pernah kita bayangkan bahwa kita harus berhadapan dalam situasi di mana kita harus mengubah pola berpikir, pola beribadah, pola berrelasi sedemikian rupa. Tanpa kesediaan kita untuk mengubah diri kita, maka sejatinya kita akan mengalami banyak masalah besar.
Beberapa waktu terakhir sebagai seorang sekretaris umum Sinode Wilayah, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, kapan Pak Tris kami boleh beribadah? Bukankah beberapa gereja, beberapa jemaat yang lain itu sudah melakukannya? Kita ini kapan? Dan dalam kondisi yang seperti ini, saya mencoba memahami sedemikian rindunya kita untuk bersekutu. Tetapi apakah kita juga faham tentang apa yang terjadi? Sudah berubah. Kalau toh kita bisa ibadah di gedung gereja yang biasa kita sebut juga dengan onsite, tidaklah sama dengan dulu. Beda. Kita tak bisa lagi beramah tamah seperti dulu. Kita tak lagi bisa berjabat tangan seperti dulu. Kita tak lagi bisa menyanyi seperti dulu. Kita tak bisa melakukan ibadah dengan komunitas yang begitu banyak seperti dulu. Berubah. Tanpa kita mengubah pola berpikir mindset kita, maka kita akan terkaget-kaget. Mengubah pola berpikir itu nampaknya tak bisa kita hindarkan. Itulah realita yang harus kita hidupi. Demikian juga kalau kita mencoba memperhatikan dalam kehidupan kita bergereja saat ini, yang lainnya yang mau tidak mau harus kita alami perubahan adalah tentang program kerja. Tak bisa lagi kita mengerjakan program kerja seperti 2-3 tahun yang lalu atau puluhan tahun lalu, apalagi. Beda. Berubah. Sebab kenapa? Sebab selama kita belum mendapatkan antibodi atau obat untuk penanganan virus ini, maka sejatinya kita masih punya potensi besar untuk terserang. Kita masih rentan. Sehingga oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa ataukah tidak, harus berubah. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu beberapa orang anggota BPMK bertanya, Pak Tris, PMK-nya bagaimana nanti? Apakah boleh kami tatap muka? Persidangan seperti sedia kala? Maka saya mengatakan diupayakan tidak. Kenapa? Karena sudah beda. Beda. Kita tak bisa lagi seperti dulu. Ya kami kan bisa menyediakan ruangan besar. Iya, mungkin ada tempat yang sangat besar, tetapi pasti beda. Mengubah pola berpikir, mengubah mindset kita, mengubah diri kita, dan kemudian mengubah kehidupan gereja kita adalah sebuah keniscayaan. Bukan seharusnya, bukan sebaiknya, tetapi keniscayaan. Ini harus kita alami, ini harus kita kerjakan. Tanpa kita mau melakukannya, maka kita akan mendapatkan dampak yang pada satu saat tertentu bisa saja kita sesali. Sehingga oleh karena itu, di saat kita merayakan ulang tahun GKI ke-32, ulang tahun ke-32 GKI, dengan tema GKI yang terus membaharui diri, serasa tema ini tepat dengan kondisi dan situasi ini. Panggilan kita berubah, panggilan kita tak lagi berorientasi kepada diri, tetapi kepada Kristus. Dan yang terakhir, kalau kita memperhatikan di sana, kita ini diberikan otoritas yang luar biasa. Tetapi bukan otoritas untuk membinasakan, tetapi otoritas untuk memberikan kehidupan. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah kita mainkan? Apakah itu sudah ada? Sebagai gereja yang telah dipanggil, ditebus, dan kemudian diimpunkan dalam tubuh GKI, yang kemudian kita diminta untuk mengalami pembaharuan, dan kita sudah melakukan proses pembaharuan itu. Tetapi persoalan terakhir adalah, apakah kesemuanya itu mengarah kepada sebuah kehidupan yang semakin baik? Ataukah justru
mengarah kepada sebuah kebinasaan. Dalam beberapa seruan pastoral PPMS GKI, dalam beberapa surat edaran Sinode Wilayah Jawa Timur, kami sepakat menyerukan bahwa prioritas utama kami adalah kehidupan. Pijakan kami bersama sebagai sinode dan sinode wilayah adalah menjaga dan memelihara kehidupan. Sehingga oleh karena itu semua kebijakan yang kami ambil adalah untuk menjaga dan memelihara kehidupan. Sehingga ketika kami menyaksikan kehidupan itu dalam kondisi yang terancam, maka kami akan segera mengambil sebuah tindakan, kebijakan supaya keterancaman itu bisa diminimalisir atau bahkan dihindarkan. Itulah sebabnya khususnya kita yang ada Jawa Timur, maka Sinode Wilayah mengambil sebuah kebijakan untuk membentuk satu pelayanan, badan pelayanan yang kita sebut dengan Gerakan Ketahanan Pangan GKP. Gerakan Ketahanan Pangan ini adalah satu lembaga pelayanan yang diharapkan bisa menjaga kehidupan para petani yang dalam kondisi seperti ini mengalami persoalan serius, tetapi juga kehidupan anggota jemaat kita yang bisa saja terancam PHK dan bahkan mengalami PHK sehingga terbukalah lowongan pekerjaan. Kita sepakat membentuk Gerakan Ketahanan Pangan supaya umat kita, orang-orang sekitar kita tetap mendapatkan pangan dengan baik. Dan bukan hanya itu. Kalau itulah yang dikerjakan oleh Ijol Market. Sekarang kami bersama-sama dengan Gerakan Ketahanan Pangan adalah bergerak untuk mencoba melakukan budidaya tanaman. Itulah nanti yang akan terwujudkan dalam Ijol Farming. Tetapi bukan hanya dalam bentuk itu. Ada bentuk yang lainnya. Untuk memberikan bantuan yang nampaknya tidak itu harus kita lakukan mengingat kondisi yang ada. Itulah sebabnya ada gerakan yang ketiga yang akan terjadi sekarang sedang dipersiapkan, yaitu Ijol Charity. 3 gerakan ini dalam kerangka kita sedang mengubah mindset kita yang semula hidup untuk diri sendiri, yang semula memikirkan diri sendiri, untuk mulai membuka diri kita bagi masyarakat sekitar kita, bagi lingkungan kita, agar kehidupan kita sebagai Gereja Kristen Indonesia memberikan dampak yang sangat berarti. Oleh karena itulah, sebagai bagian dari anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia, kita dipanggil untuk berubah dan terus berubah, membaharui kehidupan kita dari waktu lepas ke waktu dengan satu maksud, agar nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Selamat ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan
Bersama dengan umat di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita nyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang kekasih, marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Yesus, Raja Gereja, kami bersyukur atas panggilan-Mu sebagai gereja untuk senantiasa membarui diri, sebab gereja terus-menerus menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Karena itu kami membuka diri kepadamu untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia ini. Dengan demikian, kami akan menjadi gereja yang semakin relevan bagi umat Tuhan, tetapi juga semakin signifikan bagi masyarakat yang menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama di dunia ini. Di dalam nama-Mu kami mohon ya Tuhan. Mampukan kami sebagai GKI dalam setiap lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, bahkan sinode, untuk kami boleh mewujudkan keberadaan kami sebagai persekutuan orang percaya yang harus selalu berkarya dalam kesaksian dan pelayanan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa dan negara kami yang ke-75 ini. Tuhan yang telah menuntun perjalanan ini, kiranya terus menjadi satu dasar langkah hidup bersama kami di tengah segala keragaman dan perbedaan yang ada, supaya kami diperkaya, diperlengkapi, dan boleh berjuang di tengah keberagaman yang ada. Terlebih Tuhan, saat ini kami berjuang bersama-sama di dalam upaya untuk pengentasan pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kami, berkatilah bangsa kami, pemerintah, bahkan seluruh umat di dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Habakuk 3 ayat 17-19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada sapi lembu dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku.
siapa penebus, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, kembali kami datang untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat mendukung karya Tuhan, baik bagi gerejamu di tempat ini, maupun bagi karya pelayanan Tuhan yang lebih luas. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mau pakai kami sebagaimana adanya kami. Kami menyerahkan semua ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berderaplah satu, bertegap langkahmu. Perjuangkan kasih-Nya, bergandengan erat, rintanganmu berat. untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya. Bersatulah teguh, Hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serta dengan langkah tegar dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berislah untuk bersatulah terus, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaruilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus,
mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, demikian ibadah pada pagi hari ini. GKI tetap bersatu, tetap berkarya, Tuhan memberkati.